Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarif Hidayat, CDP Angkatan 5 Jakarta Barat dari SDN Pegadungan 11 Pagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memaparkan tentang kegiatan aksi nyata budaya positif, yakni modul 1.4. Aksi nyata budaya positif yang akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat keyakinan kelas. Kemudian melaksanakan webinar diseminasi budaya positif di lingkungan SDN Pegadungan 11 Pagi. Adapun latar belakang dari kegiatan yang saya lakukan adalah terbentuknya budaya positif berawal dari penanaman disiplin positif yang dilakukan secara terus-menerus melalui kegiatan pembiasaan yang diimplementasikan dalam bentuk aksi nyata. Menerapkan disiplin positif harus berangkat dari rasa senang tanpa ada rasa unsur pemaksa, sehingga disiplin positif tertanam dalam diri murid. Melakukannya dengan sadar tanpa ada paksaan dari manapun merupakan motivasi intrinsik. Menanamkan budaya positif kepada murid adalah bentuk tanggung jawab pendidik guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari pelaksanaan aksi nyata ini adalah yang pertama, menanamkan sikap disiplin pada murid, menumbuhkan kesadaran diri dan sikap tanggung jawab pada murid, merumuskan keyakinan murid, membangun motivasi intrinsik murid. Yang menjadi tolak ukur dari kegiatan ini adalah murid secara aktif terlibat dan menjalankan perannya, terbentuknya keyakinan kelas, konsistensi pendidik dan murid dalam menerapkan keyakinan kelas, tampaknya disiplin positif di dalam kelas, dan kondisi kelas yang nyaman dan aman. Dukungan yang dibutuhkan, aksi nyata ini akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila mendapat dukungan berbagai pihak. Di antaranya adalah dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dan kolaborasi dengan rekan sejawat, lalu partisipasi aktif murid untuk menjalankan komitmen keyakinan kelas, dan dukungan orang tua yang berperan sebagai kontroler dan motivator melalui perilaku murid di rumah. Adapun tindakan dari implementasi aksi nyata yang saya lakukan, saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan. Pada tahap perencanaan, guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran pembuatan keyakinan kelas dan melakukan sosialisasi kepada murid tentang bagaimana langkah dalam membuat dan melaksanakan keyakinan kelas. Dalam tahapan ini, guru memposisikan diri sebagai fasilitator dan memberikan makna tentang pentingnya keyakinan kelas untuk membentuk budaya positif. Waktu yang saya lakukan adalah dalam perencanaan ini ada 2. Yang pertama, menyusun keyakinan kelas yang saya lakukan Senin 29 Agustus 2022, dan yang kedua melakukan sosialisasi keyakinan kelas pada hari Selasa 30 Agustus 2022. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, guru dan murid menjalankan keyakinan kelas dalam bentuk kegiatan pembiasaan positif yang dilakukan di dalam kelas dan lingkungan sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah terbentuk pada tahap perencanaan. Warga kelas ikut terlibat aktif dalam pelaksanaan keyakinan kelas. Guru menjadi fasilitator dan mengontrol terbentuknya keyakinan kelas. Time schedule yang saya lakukan dalam pelaksanaan adalah mulai hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 dengan sasaran kegiatan warga kelas melakukan kegiatan keyakinan kelas. Kemudian tindakan yang selanjutnya adalah evaluasi. Guru bersama murid melakukan evaluasi secara berkala tentang pelaksanaan keyakinan kelas. Kegiatan evaluasi ini dilakukan dalam rangka mengetahui kendala serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Guru melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan teman sejawat dan orang tua tentang perilaku murid setelah melakukan keyakinan kelas. Waktunya yang saya lakukan untuk
Tahapan evaluasi dengan kegiatan mengevaluasi kegiatan penerapan keyakinan kelas adalah di setiap minggu di hari Jumat. Berikut adalah dokumentasi tentang aksi nyata. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah inisiatif dari seluruh murid untuk membuat keyakinan kelas agar kelas dapat berjalan dengan aman, lancar, dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Murid melakukan keyakinan kelas dengan menuliskan inisiatif-inisiatifnya tentang keyakinan kelas, impian-impian kelas yang mereka inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pada kegiatan sosialisasi keyakinan kelas, guru menyimpulkan seluruh aktivitas dari apa yang dituliskan oleh siswa terhadap keyakinan dan keinginan kelas seperti apa yang mereka lakukan hingga terjadi kegiatan Kemarin ada beberapa pendapat dari teman-teman kalian tentang keyakinan kelas yang akan kita buat sebagai pedoman kelas kita. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah paham semua tentang keyakinan kelas kita? Menanyakan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan bersama agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Ya, keyakinan kelas kita yang nomor berapa itu? Kegiatan selanjutnya adalah sebagai bentuk dari kegiatan sosialisasi keyakinan kelas, murid menempelkan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya pada meeting dalam kelas. Tujuannya adalah agar murid selalu mengingat apa yang telah menjadi kesepakatan dari keyakinan kelas sehingga murid dapat melaksanakannya dengan baik. Kegiatan-kegiatan keyakinan kelas telah berjalan, di antaranya adalah kegiatan-kegiatan positif pembiasan-pembiasan yang dilakukan oleh seluruh siswa, terutama di dalam kelas. Yang pertama adalah kegiatan sholat berjamaah, kemudian berdiskusi di dalam kelas dengan tertib, dan melaksanakan kegiatan Jumat pagi. Demikian paparan singkat tentang kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat sehingga pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam dunia maya untuk mengikuti kegiatan webinar yang diadakan oleh calon guru penggerak angkatan 5 yaitu Bapak Syarif Hidayat SAG MPD. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu memberikan syafaat terbaik kepada umat muslim sepanjang masa. Yang saya hormati Ibu Yeni Suryani MPD selaku Kepala Sekolah SDN Pegadungan 11 Pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pegadungan 11 Pagi sebagai peserta kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 5. Acara webinar hari ini merupakan kegiatan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif yang diadakan oleh calon guru penggerak angkatan 5 yaitu Bapak Syarif Hidayat SAG MPD. Adapun susunan acara kegiatan webinar hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, yang kelima paparan sekaligus tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup.
Tidak berpanjang kata, marilah sama-sama kita buka kegiatan webinar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Pegaduan 11 pagi kepada Ibu Yeni Suryani MPD. Saya persilahkan. Baik, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya nggak bisa doa. Yang terhormat seluruh peserta Zoom meeting siang ini, yang terhormat Bapak Syarif Hidayat selaku calon guru penggerak gelombang atau angkatan 5 ya. Ya, saya pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini walaupun cuaca sangat panas tapi luar biasa semangatnya untuk kita tetap melakukan dan berperan serta dalam webinar yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak Pak Syarif. Tak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan dan sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan menjadi umat yang mendapat syafaatnya di hari nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, amin robbal alamin. Hadirin peserta Zoom, saya selaku Kepala Sekolah SDN Pegadungan 11 pagi sangat bangga sekali dengan Pak Syarif Hidayat selaku calon guru penggerak yang luar biasa untuk dalam mengikuti kegiatan dalam rangka untuk menjadi seorang guru penggerak. Di sini walaupun dalam proses untuk menjadi guru penggerak itu luar biasa, kegiatannya padat tapi tetap semangatnya. Semoga semangatnya Pak Syarif ini menginspirasi untuk teman-teman semua dan bisa diwujudkan dalam aksi nyata di SDN Pegadungan 11 pagi yang tentunya menjadi aset SD Pegadungan 11 pagi untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya di SDN Pegadungan 11 pagi dan semoga juga mengimbas kepada seluruh sekolah yang ada di Kelurahan Pegadungan
dan mungkin umumnya nanti di Kecamatan Kalideres dan bahkan mungkin akan mengimbas kepada se-Jakarta Barat ya Pak Sarip ya. Semoga. Amin. Yang pasti kita semua akan mendukung apapun aksi yang akan dilakukan oleh seorang calon guru penggerak ini. Yang pasti kreativitas dan inovatif yang luar biasa yang akan lahir dari calon guru penggerak Pak Syarif Hidayat. Baik, tak berpanjang kata, sekali lagi selamat buat Pak Syarif dan selalu semangat untuk berjuang, menggali potensi yang ada, memberikan yang terbaik buat khususnya di SDN Pegadungan 11 pagi ini. Semangat dan semangat. Ya. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya yang begitu semangat menyemangati calon guru penggerak angkatan 5 serta mendorong sampai ke depan ya Bu ya. Iya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hubaisi SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di siang yang cerah ini ada salah satu teman kita guru menjadi guru besar untuk guru penggerak di sekolahan kita. Maka dari itu sebelum berjalannya acara, baiklah kita membacakan doa supaya ke depannya tidak ada halangan untuk menyelesaikan tugas-tugas menjadi guru penggeraknya. Ya, mari teman-teman semua kita angkat kedua belah tangan kita untuk khususon Syarif Hidayat agar dalam menyelesaikan guru penggerak dipermudah dan dilancarkan untuk kedepannya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimil sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Allahumma taqabbal minna sholatan anfusana wa ilam takfir lana lanakunanna minal khosirin. Allahumma la tarimna ajrohu. Allahumma fir lana wali walidina wali ummahatina wali azwajina wali zuriyatina wali muslimina wal muslimat. Allahumma fir lana junubana wa ilam tafir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa anfusana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Hubaisi yang telah membacakan doanya untuk kita semua agar kegiatan webinar kita di siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tak berpanjang kata, marilah kita ikuti kegiatan webinar ini dalam diseminasi aksi nyata tentang budaya positif oleh Bapak Syarif Hidayat SAG MPD untuk memberikan paparannya tentang apa yang akan disampaikan kepada kita semua agar kegiatan ini dapat berjalan dengan interaktif. Maka Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya ataupun ingin mengomentari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayat, bisa langsung untuk raise hand, angkat tangannya, atau langsung membuka mikrofonnya. Jadi kegiatan kita ini bisa terlihat lebih hidup ya Bapak Ibu ya. Jadi adanya komunikasi antara
pemberi materi dengan kita semua sebagai peserta kegiatan webinar. Ya, saya serahkan kegiatan ini kepada Bapak Syarif Hidayat untuk memberikan paparannya sekaligus memulai kegiatan diseminasi aksi nyata ini. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Yang saya hormati Ibu Yeni Suryani sebagai Kepala Sekolah SDN Pegaduman 11 Pagi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SDN Pegaduman 11 Pagi. Puji syukur senantiasa, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahim dalam rangka menuntut ilmu dan tanpa kurang satu apapun, dan serta dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat yang mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang tentunya mungkin Bapak Ibu sudah melakukan secara praktik di dalam kelas sejak Bapak Ibu menjadi seorang guru. Nah, tentunya apa yang Bapak Ibu praktikkan mungkin ada sedikit kekurangan atau mungkin tidak lengkap. Nanti ketika saya akan menyampaikan materi, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran atau mungkin intisari daripada apa yang saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang kalam, saya akan share screen terlebih dahulu, mohon izinnya. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Kelihatan Pak, tapi suara Bapak kecil. Suara saya kecil ya? Iya. Bagaimana Bu Ningrum, sudah Ya, siap. Oke, sudah. silakan Pak. Sudah jelas ya Kencang, suara Sob. saya? Baik. Salah satu tugas dari calon guru penggerak pada angkatan 5 ini adalah memiliki kewajiban untuk mendiseminasikan aksi nyata dari apa yang sudah dipelajari, baik dalam modul 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan saya sudah masuk pada modul 1, yaitu modul 1.4, di mana materi yang akan saya diseminasikan kepada teman-teman adalah tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, tentang budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah tentunya sudah banyak sekali ya contoh-contohnya, dan semua adalah gambaran bahwa tujuan dari pendidikan adalah mengantarkan siswa untuk menjadi manusia yang merdeka. Adapun latar belakang daripada budaya positif adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan sebuah kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya unsur paksaan dan mengakibatkan timbulnya beban. Akan tetapi, suasana positif akan melahirkan rasa butuh akan belajar. Suasana positif juga akan mampu menggerakkan moral yang positif tentunya bagi murid, sehingga karakter murid akan terbentuk dari aspek akademik melalui lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Selanjutnya, budaya positif tentu lahir dari apa yang kita
ajarkan, apa yang kita tularkan kepada anak-anak kita. Berangkat dari peraturan atau aturan-aturan atau disiplin-disiplin sekolah yang sudah ada, yang sudah kita miliki. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapannya, disiplin positif ini kita mengajarkan kepada murid untuk memahami apa konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk memiliki rasa tanggung jawab, serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid yang tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Terkadang kita dalam kegiatan kita membimbing murid, kita memancing siswa dengan satu hal atau mungkin reward, walaupun mungkin bentuknya hanya sebuah kata atau sebuah pujian, atau bahkan mungkin ada juga yang melakukan memberikan reward itu dalam bentuk materi. Hal ini sebenarnya Bapak Ibu sudah menanamkan kepada jiwa anak bahwa anak itu akan bergerak ketika kita memberikan reward. Jadi ini adalah dampak atau efeknya akan kita rasakan nanti ketika anak tersebut kita berikan perintah tanpa harus mendapatkan reward, maka anak tersebut tidak melakukan perintah yang kita lakukan. Dan ini sebenarnya ini sudah kita lakukan sejak kita menjadi seorang guru. Dan ini kalau menurut saya memang satu hal yang perlu kita perbaiki. Bapak Ibu sekalian, berangkat dari disiplin positif yang kita lakukan di setiap hari. Kita mulai dengan pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di SDN Pegaduan 11 pagi. Tentu semuanya itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ada dalam profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia merupakan salah satu dari profil pelajar Pancasila yang utamanya harus kita capai. Dengan iman, dengan takwa, maka anak akan memiliki sikap disiplin positif. Yang kedua, berkebinekaan global. Kita menyadari bahwa abad 21 merupakan abad kebebasan, di mana budaya yang datang dari luar masuk tanpa filter. Oleh karena itu, anak harus memiliki sikap berkebinekaan global. Artinya, anak harus dapat menyaring, harus dapat memfilter budaya-budaya mana yang dapat mereka ambil dan budaya-budaya mana yang harus mereka tinggalkan agar tetap kebinekaan bangsa dan negara terjaga. Selanjutnya, nilai positif yang lahir dari disiplin positif adalah bergotong royong, bekerja sama dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang kita berikan kepada siswa, kemudian akan menciptakan siswa-siswa dan masyarakat-masyarakat yang selalu bekerja sama untuk dapat menyelesaikan segala macam permasalahannya. Kemudian yang keempat, nilai kebajikan yang akan lahir dari penerapan disiplin positif adalah mandiri. Anak akan memiliki sikap mandiri, artinya tidak bergantung kepada orang lain. Dari sikap mandiri tersebut akan melahirkan masyarakat-masyarakat atau jiwa-jiwa yang mandiri, yang tidak hanya bergantung kepada orang lain atau negara lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nilai disiplin, nilai kebajikan yang lahir dari disiplin positif adalah bernalar kritis.
Artinya, anak akan memiliki kemampuan berpikir kritis dari sikap mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya yang terakhir adalah nilai positif yang terakhir yang lahir dari kebajikan-kebajikan disiplin positif adalah kreatif. Anak akan memiliki kemampuan kreativitas yang tinggi, apalagi sekarang implementasi kurikulum Merdeka sudah dimulai, artinya unsur keterampilan di samping unsur pengetahuan kita kedepankan untuk kita berikan kepada anak-anak kita sebagai bekal untuk mereka menjalani kehidupan di zamannya nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, disiplin positif tentu tidak lahir begitu saja. Disiplin positif tentunya akan lahir dari apa yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas apa yang kita lakukan kepada anak setiap harinya. Salah satu dari unsur yang dapat membangun disiplin positif adalah membentuk keyakinan kelas. Barangkali mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dan pernah melakukannya. Ya, dengan melakukan membentuk disiplin kelas. Nah, disiplin kelas ini perlu dan harus kita lakukan di dalam kelas kita dengan cara demokrasi. Artinya, kita memberikan stimulus kepada anak, memberikan pancingan kepada anak, akan dijadikan seperti apa kelas kita. Nanti anak-anak pasti akan berpendapat, oh Pak, kelas kita harus bersih Pak. Semua mereka catat dalam kertas, kemudian nanti akan kita simpulkan sebagai satu kesimpulan yang kita formulasikan untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, ini saya tampilkan gambar ya bahwa anak-anak di kelas itu mencurahkan ide dan kemauan mereka terhadap kelas yang mereka tempati. Ya, ada yang bilang, Pak, kelas kita harus indah, Pak, kelas kita harus tertib, Pak, kelas kita harus bersih, dan lain sebagainya. Itu yang mereka tulis sesuai dengan apa yang mereka ada di pikiran mereka. Kemudian setelah membentuk keyakinan kelas, saya menyimpulkan apa yang sudah menjadi inspirasi dari anak-anak kita. Contohnya ya Bapak Ibu ya, misalnya keyakinan kelas itu harus berangkat dari kalimat-kalimat positif. Artinya bukan berangkat dari kalimat-kalimat larangan. Misalnya, jangan berisik ya. Kemudian kalian harus patuh terhadap aturan kelas. Kalau masuk terlambat maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, ini tidak tidak diakomodir dalam pembentukan keyakinan kelas. Lalu bagaimana? Beberapa hal yang dapat saya contohkan. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini adalah kalimat-kalimat positif yang dapat membangun motivasi mereka dalam belajar. Kemudian, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, ya makanya Bapak Ibu pasti sudah melakukan itu dengan cara ya mengkolaborasikan pembelajaran Bapak Ibu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Dalam istilahnya kalau di RPP itu TIPEK ya Bapak Ibu ya. TIPEK itu adalah penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, maka anak akan merasa bahwa belajar itu suatu hal yang menyenangkan dan mengasyikkan dengan cara bernyanyi dan lain sebagainya. Kemudian contoh kalimat positif yang lainnya adalah setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ya. Jadi kita tidak membuat kalimat siapa yang tidak melakukan tugas maka akan mendapatkan hukuman. Dan ini harus kita sedikit demi sedikit harus kita rubah kalimat-kalimat yang
negatif menjadi kalimat-kalimat yang dapat memotivasi jiwa anak untuk datang ke sekolah dengan semangat dari rumah, ya, karena mereka tahu bahwa sekolah adalah tempat yang sangat menyenangkan. Selanjutnya Bapak Ibu, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Artinya mereka ada yang bilang, Pak, kelas kita harus tertib. Nah, kelas tertib itu saya terjemahkan dalam kalimat setiap anggota kelas perlu merasa aman. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Ini akan memotivasi diri anak untuk terus belajar dan belajar untuk menjadi diri yang lebih baik. Kemudian juga kalimat yang berikutnya boleh Bapak Ibu cantumkan di dalam keyakinan kelas. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kadang kita sering Bapak Ibu melihat anak itu meninggalkan barangnya di dalam kelas. Entah itu di meja, kemudian di dalam kotak meja dan sebagainya. Hal ini adalah gambaran bahwa anak belum memiliki budaya positif terhadap keyakinan bahwa barang miliknya itu harus sesuatu yang harus dijaga. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah berkomitmen terhadap tugas. Ketika anak tidak melaksanakan mengerjakan pekerjaan rumah, tugas dan sebagainya, ketika anak sudah memiliki sikap positif, disiplin positif, maka anak tersebut akan komitmen terhadap apa yang sudah ditugaskan, terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Selanjutnya adalah senantiasa saling membantu. Dari kalimat-kalimat yang sudah saya paparkan tadi, maka saya dapat menyimpulkan. Saya simpulkan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian keyakinan kelasnya yang selanjutnya adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti langkah yang ditugaskan oleh guru. Ini menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah dari kesimpulan poin-poin kalimat tadi, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang kita melihat Bapak Ibu, tipe belajar anak itu berbeda-beda. Ada yang senangnya belajar menyendiri, ya. Ada yang senangnya belajar berkelompok dan lain sebagainya. Dan ini harus kita akomodir. Bagaimana anak yang mempunyai gaya belajar sendiri, ya, agar dapat berkolaborasi dengan teman-temannya. Makanya anak yang belajar sendiri itu kita gabungkan di dalam kelompok. Makanya bentuk mejanya itu memang harus meja bundar, ya, artinya secara tidak langsung ataupun secara langsung mereka pasti akan dapat berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya dan lama-kelamaan akan menjadi budaya positif bagi anak yang belajarnya menyendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah video yang saya tampilkan setelah keyakinan kelas terbentuk, maka saya memiliki tugas untuk memberikan sosialisasi keyakinan kelas terhadap kelas saya. Apa yang sudah menjadi keyakinan kita, kesepakatan kita, agar kita dapat jalankan. Suaranya nggak ada ya Pak ya? Nggak keluar suaranya Bu ya? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Iya. Ya, saya sambil jelaskan saja kalau memang suaranya tidak terdengar ya Bapak Ibu ya. Saya melakukan sosialisasi ini sebagai upaya agar anak kembali mengingat apa yang sudah menjadi keyakinan kelasnya. Ya.
Keyakinan kelas adalah pedoman ya, agar apa yang menjadi keyakinan tersebut dapat dijalankan dan diimplementasikan di dalam kelas kita tersendiri. Ya, mereka harus tahu dan ini harus kita sosialisasikan dengan cara ya kita menempel di berbagai pojok kelas agar anak-anak dapat membacanya. Ya Pak Sarip, kalau dikatakan ini sebuah keyakinan kelas, kalau dulu itu bisa dibilang kayak semacam kesepakatan ya Pak ya? Gimana Bu? Sama atau beda? Kalau sekarang ada bahasa keyakinan kelas, apakah sama dengan dulu ya? Dulu kita juga kalau sebelum kita mengadakan pembelajaran, sebelum memulai, itu kan ada yang namanya kesepakatan kelas ya. Berarti bisa dikatakan ini hampir sama ya, hanya bahasanya saja. Bukan begitu, Pak? Ya, jadi terima kasih Bu Ningrum atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi keyakinan kelas itu merupakan poin-poin yang lahir dari kesepakatan kelas. Ya, artinya keyakinan kelas itu lahir dari kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi langkah pertama adalah kita membuat kesepakatan kelas tersebut. Dari kesepakatan kelas tersebut yang dalam bentuk tertulis, kemudian disosialisasikan kepada anak-anak agar tertanam dalam jiwa anak, di dalam diri anak, meyakini apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita. Misalnya, datang tepat waktu. Itu kan kalau kita bisa tarik kesimpulan adalah dengan kata disiplin kan. Datang tepat waktu. Nah, mereka tahu kalimat itu adalah kesepakatan kelasnya adalah kita harus datang tepat waktu. Kemudian setelah itu, bagaimana agar kesepakatan kelas datang tepat waktu itu menjadi kebiasaan positif atau budaya positif ke anak kita. Kita yakini anak, kita tanamkan keyakinan bahwa datang tepat waktu harus menjadi keyakinan kelas mereka. Nah, seperti itu, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu semuanya bisa langsung bertanya ataupun mengomentari ya, mengomentari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Sarif Hidayat biar lebih interaktif kegiatan webinar kita hari ini. Saya Bapak Pak, Ibu. saya Bu Kuning. Baik, Oh Bu iya, Haji. siap Bu Haji Junita. Monggo silakan Bu Haji. Bahasa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sebelum-sebelumnya mungkin bisa disebut dengan peraturan kelas atau aturan kelas. Betul. Ya, Bu Haji. Ya, maksud kita apa bahasanya itu yang harus diperlembut atau memang ada poin-poin yang berbeda dari peraturan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ya. Maksud saya kata-katanya yang harus diganti dengan keyakinan kelas atau bisa sama ada poin-poin yang tertentu. Oke, Bu. Iya. Ada perbedaan dari mana tiga daripada kata itu, peraturan, kesepakatan, keyakinan. Iya, baik. Iya, Bu Haji ya. Jadi Betul. ada tiga kata ya Bu Haji ya. Ada peraturan, kesepakatan, sama keyakinan. Nah, yang membedakan tuh apa Pak Sarif? Ya, baik. Apakah kalau Bu Haji bilang bahasanya kan kalau di keyakinan lebih cenderung positif ya, kata-kata positif ya kan, tidak memberikan unsur negatif lah, dalam arti bahasa yang dibilang negatif dilarang, itu kan bahasa yang negatif ya, mungkin atau gimana Pak Sarif, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Haji Junita atas responnya. Jadi perbedaannya adalah kalau tata tertib, ya saya sebut tata tertib ya Bu Haji ya.
tata tertib itu biasanya ada kalimat-kalimat larangan, ya, kalimat-kalimat yang mengungkung anak dan kreativitas anak. Contohnya adalah siswa dilarang membawa senjata tajam ke sekolah misalnya, atau siswa dilarang membawa HP. Nah, ini adalah kalimat-kalimat negatif yang seharusnya tidak kita tanamkan kepada anak. Sebab kalau kita banyak melarang kepada anak, maka anak tersebut akan menjadi anak yang pemberontak. Artinya anak yang akan selalu melawan atau menentang apa yang Bapak Ibu inginkan di kelas, agar anak itu dapat menjalankan perannya. Seperti itu. Kalau kesepakatan kelas itu adalah bentuk nyata dari apa yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu merupakan isi atau konten daripada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bisa kita tuliskan Bapak Ibu. Kesepakatan kelasnya belajar harus tertib, menggunakan bahasa yang bagus dan benar dalam bertanya, seperti itu. Kemudian semuanya itu yang tertulis itu kita sosialisasikan kepada anak, agar anak tersebut dapat meyakini. Kalau sudah yakin, pasti anak itu pasti akan melakukan dan melaksanakannya. Begitu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oke, Pak. Saya sambung dikit, Pak. Ya. Iya, Bu Haji. Seandainya di kesepakatan keyakinan kelas itu untuk tidak membawa HP, bahasanya bagaimana ya, Pak? Ya, bahasanya kalau misalnya kita melarang anak untuk membawa HP, Bapak Ibu ya. Iya. Itu adalah komitmen belajar. Komitmen belajar. Komitmen belajar misalnya anak itu kan kalau memang kadang kalau saat ini ya kita boleh saja ya memerintahkan anak itu membawa HP kalau memang kita merasa butuh untuk melakukan hal itu. Kalau dulu memang iya seperti itu. Kita susun kalimatnya menjadi kalimat positif, Ibu Haji ya. Misalnya menggunakan barang milik sendiri dengan tertib. Ya, artinya kalau tertib itu, kalau di sekolah itu boleh nggak bawa HP? Nggak boleh kan? Artinya anak itu menggunakan HP hanya di rumah. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan ya sambil nanti interaktif lagi. Saya suka obrolan-obrolan ringan saja, tidak terlalu resmi. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di dalam kelas itu, kadang kita melihat anak itu ada yang masih belum yakin, ya. Misalnya anak itu melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi keyakinan kelasnya. Nanti ada posisi guru bagaimana untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu. Kemudian kita mengetahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau anak itu, Pak, kapan waktu istirahat? Pak, istirahat berapa menit lagi? Pak, ini sekarang udah istirahat ya? Sering kita menemukan seperti itu. Ya, sering kita menemukan anak bertanya, Pak, kapan sih waktu istirahat? Nah, kita menyikapinya dengan bijak, Bapak Ibu. Kenapa mereka menanyakan hal seperti itu? Karena memang salah satu kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Kalau anak yang kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan hal-hal yang seperti kita contohkan tadi. Dia akan bertanya, Pak, apa sih waktu istirahat? Bagaimana dalam kondisi perut lapar, kemudian belajar, konsentrasi buyar. Akhirnya apa? Saya harus bertanya nih, kapan sih waktu istirahat? Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari kebutuhan dasar manusia
yaitu yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Kemudian juga kebutuhan dasar yang kedua adalah anak itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan merasa diterima, love and belonging. Nah, tadi yang ketiga adalah kebutuhan manusia tentang penguasaan. Kemudian selanjutnya kebutuhan manusia akan kebebasan. Nah, kadang-kadang anak itu ya diberikan tugas tapi tidak pernah dilaksanakan. Sering sekali itu kita temukan. Artinya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi terhadap diri anak tersebut, yaitu kebutuhan kebebasan. Dia merasa tidak bebas. Apa yang menjadi aturan sekolah, kemudian melanggar tata tertib, melanggar indisipliner, itu merupakan salah satu dari tidak terpenuhinya kebutuhan kebebasan anak tersebut. Dan selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Ya. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh anak agar anak tersebut mampu memiliki sikap atau budaya disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, seorang guru tentunya harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut di dalam proses pembelajaran, tentunya di dalam lingkungan sekolah. Nah, ada 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu perlu ketahui dan perlu terapkan dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama, posisi penghukum. Nah, mari kita merefleksikan diri kita, apakah kita masuk dalam 5 posisi tersebut, ataukah mungkin kita hanya 2 posisi tersebut, atau mungkin kita menjadi seorang manajer, atau mungkin menjadi seorang pemantau, atau teman dan lain sebagainya. Yuk kita sama-sama kita kupas satu persatu. Posisi yang pertama adalah penghukum. Ya, Bapak Ibu, bahkan mungkin saya juga sering melakukan itu karena sudah tidak bisa mengontrol atau menguasai anak. Maka anak tersebut kita berikan hukuman. Contoh, bagi anak yang tidak mengerjakan tugas, maka misalnya Anto tidak mengerjakan tugas. Anto harus konsekuen terhadap hukuman yang memang sudah menjadi keyakinan kelas, atau terhadap konsekuensi dari keyakinan kelas kita, bahwa Anto harus tersita waktu istirahatnya karena tidak mengerjakan PR atau tugas, dan waktu istirahatnya harus dia gunakan untuk menyelesaikan tugas. Nah, inilah penghukum. Ya. Kita selalu memberikan hukuman kepada anak. Ketika anak itu indisipliner, ketika anak itu melakukan hal-hal yang tidak disiplin atau melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas kita, maka kita berikan hukuman. Kadang juga seperti itu kita pada posisi penghukum. Kemudian posisi yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ayo dong nak, tolong kasihan ibu. Kamu apa nggak kasihan sama ibu? Kamu kok datangnya terlambat terus. Nanti ibu loh yang kena marah sama kepala sekolah. Nah, seperti itu. Itu adalah kalimat-kalimat yang akan membuat anak itu merasa bersalah. Oh iya ya, gara-gara saya telat tiap hari, maka ibu guru kena tegur sama kepala sekolah. Saya bersalah. Nah, seperti itu. Kemudian posisi yang kedua, yang ketiga adalah teman. Seorang guru yang memposisikan sebagai teman tentu ada positif, ada negatifnya. Ya, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Anak itu selalu tidak mengerjakan PR. Kita bilang, nah ayo dong kerjain PR-nya. Kamu ini gimana sih?
kok selalu dia mengerjakan PR? Ya sudah, sini Bapak bantu. Tapi lain kali kamu harus mengerjakan sendiri ya. Gitu. Ya udah, sana istirahat. Nah, ini adalah posisi guru yang memposisikan diri sebagai teman. Apa dampak dan akibatnya? Dampak dan akibatnya adalah akan menanamkan kepada diri anak, santai aja, ada Bu Guru kok, santai aja, nanti juga Bu Guru mau mengerjakan tugas saya. Nah, seperti itu. Akhirnya anak itu tidak memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin. Kemudian posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Ada guru yang tugasnya itu hanya memantau anak, ya, dengan berbagai macam checklist. Dia pantau anak. Si Anto terlambat 10 menit, checklist. Si Joni tidak menggunakan seragam dengan tertib, checklist. Si Mira tidak menggunakan sepatu hitam, checklist. Ya, ditandain semuanya. Ya, kemudian nanti pada akhir tahun dibeberkan dan akan mempengaruhi terhadap nilai rapor. Ya, itu adalah seorang guru yang memposisikan sebagai posisi pemantau. Tidak ngomong dia tidak menegur anak itu melakukan kesalahan atau indisipliner. Langsung saja dia catat, di situ ada catatannya. Terlambat, centang. Tidak mengerjakan tugas, centang, tandain, ya. Dalam kelas kadang-kadang kita melakukan posisi tersebut, gitu loh. Karena saking sudah kita kita udah saking sebalnya mungkin itu sama itu anak ditegor, tidak ada perubahan, dipanggil orang tua, tidak ada perubahan juga. Akhirnya kita memposisikan diri sebagai pemantau, ya. Tapi kita tidak cuek, ya. Tidak boleh kita cuek terhadap murid kita seperti itu. Pantau terus anak itu kegiatannya. Oh, berisik di dalam kelas, tidak tertib, centang, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian, posisi yang kelima adalah posisi manajer. Kalau seorang manajer, tentu dia akan menggali pertanyaan-pertanyaan, ya, membuat pertanyaan-pertanyaan, dan menggali, mengeksplor sebenarnya anak itu bermasalah kenapa sih? Sebenarnya anak itu melanggar tata tertib indisipliner di dalam sekolah, itu apa sih penyebabnya? Ya, kita berbicara, kita ngobrol dengan anak dari hati ke hati, sehingga anak itu akan merasa bahwa ada yang mau mendengarkan keluh kesah mereka. Ini adalah seorang manajer. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali masalah, kemudian mencarikan solusi masalah tersebut. Baik. Sebagai seorang manajer, tentu kita harus mempunyai trik atau metode yang tepat agar anak mampu dapat kita atasi segala macam permasalahan baik di kelas maupun di rumah. Yaitu adalah restitusi, ya, segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Bapak Ibu yang berbahagia, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ada 3 sisi dari restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Nah, Bapak Ibu, tentunya ketika anak itu misalnya bertengkar, ya, bertengkar tentang sesuatu hal, kemudian tentu anak itu akan kita bawa ke ruang BP misalnya, kemudian kita ajak ngobrol. Langkah pertama adalah kita harus menstabilkan identitasnya.
Karena saat itu emosi atau amarah anak itu sedang memuncak, maka kita harus stabilkan dulu identitasnya. Ya, dengan kalimat-kalimat bisa saja dengan nah berbuat salah itu tidak apa-apa loh. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Lalu saya juga dulu pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini, ya. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak juga loh seperti itu. Nah, kalimat-kalimat itu akan meng-cooling down atau menstabilkan daripada emosi anak yang sedang memuncak. Seperti itu. Kalau sudah kita menstabilkan identitas anak, maka mereka juga pasti akan bisa untuk kita ajak ngobrol. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya apa yang dilakukan anak terhadap kelakuannya yang indisipliner, misalnya seperti contoh yang saya sampaikan tadi, anak itu bertengkar, kemudian kita panggil, lalu kita stabilkan identitasnya, lalu selanjutnya adalah kita validasi tindakan. Ya, artinya apa? Kita membenarkan tindakannya dengan bahasa, walaupun sebenarnya kita tidak membenarkan tindakan yang dilakukannya karena tindakan itu adalah tindakan indisipliner. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa boleh menggunakan kalimat-kalimat yang saya tampilkan di layar. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari itu ya, atau dari ini ya. Kamu bisa lebih bertengkar lebih buruk lagi daripada bertengkar. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu ya nak. Seperti itu ya. Jadi dia merasa ada yang berpihak kepada anak tersebut. Oh iya ya. Bapak Ibu guru berpihak ke saya nih. Karena saya yakin apa yang saya lakukan itu ada alasannya loh. Gitu. Saya mempertahankan harga diri saya, makanya saya sampai bertengkar. Seperti itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya anak itu diejek ya, kemudian sabar, kemudian emosi anak itu memuncak dan akhirnya terjadilah perkelahian atau pertentangan. Kita validasi tindakan anak tersebut. Kita validasi tindakan dia bertengkar tersebut. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Padahal bertengkar itu adalah sifat yang tidak baik, ya, yang harus kita sebenarnya kita hilangkan dari sifat anak itu, ya. Tapi ini adalah sebuah langkah yang kedua. Nanti ada langkah yang ketiga. Boleh juga kita menggunakan kalimat, kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, anak akan berpikir, saya berantem, saya ribut dengan teman karena saya memang membela hak saya. Apakah sikap itu baik bertengkar dengan teman? Kalau anak itu kita arahkan untuk menambahkan sikap yang baru, sikap yang bagaimana? Ya kan? Kalau bertengkar itu berarti anak itu tidak menghargai dirinya. Lalu apa yang harus ditambahkan sikap yang baru? Sikap yang baru adalah menghargai diri, ya, dengan cara tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang indisipliner seperti bertengkar. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apakah ada di keyakinan kelas itu bertengkar karena satu hal permasalahan yang kamu hadapi? Tidak ada Pak, nggak ada Pak, itu nggak pernah jadi keyakinan kelas Pak, karena itu kan negatif. Betul. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Oh, kita harus bekerja sama Pak. Oh, kita harus gotong royong Pak, saling menghormati. Ya. Dari kalimat-kalimat seperti ini akan muncul dalam diri anak, oh iya, saya yang salah loh. Ya, dari kesepakatan kelas tidak ada. Ya, dari keyakinan di keluarga pun tidak pernah diajarkan bahwa bertengkar itu adalah baik. Seperti itu.
Kemudian boleh Bapak Ibu menggunakan kalimat, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Gimana dong? Apakah Oh ketika iya. mereka bertengkar, kelas menjadi ideal? Tidak kan tentunya. Makanya kita arahkan, oh kelas yang ideal itu adalah kelas yang tertib Pak. Kelas yang saling kita bekerja sama, bergotong royong, saling membantu dan lain sebagainya. Sudah ada di dalam diri anak itu, bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dalam langkah ketiga ini, yaitu menanyakan keyakinan terhadap diri anak itu. Boleh juga Bapak Ibu menggunakan, nah, kamu mau jadi orang seperti apa sih? Tidak mungkin dia akan jawab, saya mau jadi penjahat Pak. Tidak mungkin. Ya seperti itu. Saya tentu pasti mau jadi orang baik Pak. Saya tentunya pasti menjadi orang yang sukses Pak. Nah, kalau udah seperti itu, kamu harus apa? Iya Pak. Saya harus merubah sikap saya Pak. Sikap yang selama ini ya mungkin sudah menjadi sikap jelek saya harus rubah. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah ketika kita menggunakan segitiga restitusi ini, anak itu akan mengalami perubahan. Bapak Ibu yang berbahagia, dari apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat, kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kemudian kita praktikkan dalam kelas kita. Mudah-mudahan ada perubahan positif dari apa yang sudah menjadikan keyakinan kelas kita, berubah menjadi disiplin positif. Dari disiplin positif akan mengarah pada budaya positif. Nah, demikian. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu host, moderator. Bu Ningrum, suaranya belum keluar. Ya, terima kasih kepada Pak Sarif yang telah memberikan paparannya terkait dengan budaya positif ya, Pak Sarif ya, yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Jadi mulai sekarang kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Sarif, kita harus lebih cenderung memberikan kata-kata positif kepada anak-anak. Ya, jadi kalau kita kesel-keselnya kita berarti aduh ganteng banget sih kamu gitu ya. Berarti paling tidak seperti itu kan? Artinya kita mengeluarkan kata-kata yang berbau positif kepada anak-anak biar mereka pun tidak merasa terintimidasi. Bukan begitu ya Pak Sarif ya? Ya Bapak Ibu semua, jika ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman atau sharing dengan Pak Sarif dan kita semua, monggo saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk membuka mikrofonnya. Berbagi pengalaman juga boleh ya Pak Sarif ya, karena ya, paling tidak pengalaman berharga lah yang bisa membuat kita membuka mata, oh kita harus seperti itu. Ya Bapak Ibu silakan. Saya Bu. Nah, baik Bu Haji. Ya. Silakan ya. Kita berbagi pengalaman Bu Haji. Budaya positif. Nah, diimplementasikan ke keyakinan kelas. Bahasa keyakinan itu bisa yang lain nggak ya Pak? Karena keyakinan itu lebih dekat ke religius. Enggak, maksud saya bahasa tadi judul kita tadi kan ya? Budaya positif. Ya. Nah, sekarang saya mau informasikan ke kelas dengan kata-kata keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas, apa bahasa yang lain bisa nggak digunakan? Karena keyakinan itu lebih dekat ke religius. Misalnya keyakinan kita terhadap Tuhan. Nah, ini kan cuma hanya aturan. Bahasanya apa? Aturan atau kesepakatan. Itu aja cuman. Baik. Ya, jadi maksudnya ada nggak Pak Sarif kata-kata lain yang
bisa kita munculkan. Artinya tidak menggunakan bahasa keyakinan gitu ya Bu Haji ya? Iya. Ya. Artinya kan kalau keyakinan masuk di sini, anak-anak yakin nih bahwa memang ini loh yang harus kita jalanin. Karena sebetulnya kalau menurut Pak Sarif, karena segala sesuatu yang sudah menjadi keyakinan pasti akan tertanam ya. Ya, betul sekali, Bu Ningrum. Jadi kita melihat kata-kata keyakinan itu sebenarnya maknanya sangat luas ya Bu ya. Kenapa di dalam budaya positif ini tidak menggunakan kesepakatan kelas? Sebenarnya menggunakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, bahwa kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang tertulis. Nah, kesepakatan tertulis ini itu harus kita tanamkan. Kalau keyakinan itu kan tidak hanya tertulis ya Bu Haji ya, tapi keyakinan itu adalah suatu hal yang positif yang dapat mendorong, yang memiliki motivasi mendorong anak untuk melakukan hal-hal baik itu. Gitu. Kalau keyakinan negatif pasti tidak ada ya Bu Haji ya. Yang jelas pasti yang ada hanya keyakinan, kepercayaan yang mengarahkan anak itu melakukan hal-hal yang positif. Seperti yang Bu Nini bilang tadi, bahwa ketika anak itu sudah yakin bahwa dia harus tertib di dalam kelas, maka tidak ada lagi yang meragukan dia. Tidak ada lagi hal-hal yang dapat membuat dia itu bersikap indisipliner di dalam kelas. Kalau dia sudah yakin. Ya seperti itu Bu Haji. Ya kalau kalimatnya sih it's okay lah. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lainnya. Karena pandangan Bu Haji memang kalau keyakinan itu adalah satu hal yang berbau religius, begitu Bu Haji ya? Iya. Ya, boleh saja Bu Haji menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang lain, tapi intinya agar kesepakatan kelas tersebut tertanam di dalam diri anak kelas kita, gitu, anak didik kita, gitu Bu Haji. Oh iya, jadi intinya bahasa apapun yang digunakan ya Pak Sarif ya, bahasa apapun yang digunakan, yang terpenting adalah menciptakan budaya positif kepada siswa gitu ya. Artinya ya tergantung bagaimana kita memberikan keyakinan ya, salah satu lagi keyakinan lagi kepada anak ya. Artinya seperti itu sih. Jadi bahasa-bahasa yang timbul itu tidak wajib kita menggunakan bahasa keyakinan. Ya, Pak Sarif ya. Iya, jadi bahasa apapun bisa kalau memang menurut Bu Haji Junita bahwa bahasa lain itu bisa menciptakan budaya positif yang ada di kelas kita. Seperti itu ya. Ya Bu, seperti itu kesimpulannya. Ya. Jadi artinya tidak ada hak paten ya. Tidak ada hak paten harus menggunakan kata ini, tidak boleh menggunakan kata ini, tidak. Artinya apapun bahasa kata yang kita gunakan kepada anak-anak paling tidak bisa menciptakan budaya positif di dalam kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang lainnya, silakan. Ada lagi yang ingin berbagi cerita atau berbagi pengalaman atau memberikan informasi atau ingin bertanya atau bagaimana Bapak Ibu? Ayo. Ada lagi? Gimana Pak Sarif? Apakah ada tambahan atau memang sepertinya kayaknya tidak ada lagi yang ingin bertanya ya? Tidak ada ingin yang berbagi kembali. Mungkin apa yang sudah disampaikan Pak Sarif, apa yang sudah Pak Sarif paparkan dalam paparan itu mungkin sudah amat sangat jelas buat teman-teman semua bahwa intinya adalah mulai dari sekarang kita ciptakan budaya-budaya positif dan kata-kata positif kepada seluruh siswa kita agar mereka juga tidak merasa disalahkan. Seperti itu ya. Jadi mulai dari sekarang kita ciptakan budaya-budaya positif terutama di kelas kita masing-masing. Gimana Pak Sarif? Kalau tidak ada, apakah cukupkan? Ya, silakan Bu. Kegiatan webinar kita atau memang ada tambahan kembali? Sudah cukup Bu. Oke. Sudah cukup ya Bapak Ibu semua ya?
Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat SDN Pegadungan 11 Pagi yang telah setia mengikuti jalannya kegiatan webinar yang dilaksanakan atau diadakan oleh salah satu teman kita sebagai calon guru penggerak angkatan 5, yaitu Bapak Syarif Hidayat SAG MPD, terkait dengan diseminasi aksi nyata budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita, terutama yaitu di kelas kita masing-masing. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah dalam memandu kegiatan webinar di siang hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada webinar saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu Amin. dapat aktivitas sehari-hari. Amin. Sekian saya dari saya, maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak, sukses selalu. Terima kasih Bu Haji. Sukses selalu Pak, semangat Pak.